Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi halin nahar? Teman-teman sekalian, apa kabar kalian pada siang ini? Semoga kalian baik-baik saja. Teman-teman, di sini saya dan rekan-rekan saya akan membawakan pengertian inflasi, ciri-ciri inflasi, pembagian inflasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, ikuti kisah kami seterusnya. Oke. Hai, kembali pada saya di sini, Musa Julfitra. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Untuk pertama kalinya, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu inflasi? Nah, inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus dan tersebar luas ke perekonomian yang lain. Dan juga inflasi memiliki 4 ciri-ciri. Pertama, harga barang meningkat. Yang kedua, nilai uang menurun. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar melebihi. Jadi teman-teman, jika ada ciri-ciri dari 4 inflasi tersebut, maka barang atau jasa mengalami inflasi. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kembali bersama saya, di sini saya akan membahas tentang 3 teori inflasi. Ada 3 teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Yang kedua, teori Keynes. Dan yang ketiga, teori strukturalis. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga teori ini. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena peredaran uang yang ada di masyarakat. Dalam arti kata lain, semakin banyaknya uang yang beredar di masyarakat, maka tingkat kemungkinan untuk terjadinya inflasi akan semakin banyak juga, dan bukan karena faktor lain daripada ketersediaan ekonominya. Teori ini juga memfokuskan bagaimana persaingan antar masyarakat yang memicu permintaan agrarian lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, sehingga terjadilah kenaikan permintaan dari barang tersebut. Dan yang ketiga, teori strukturalis. Teori ini juga disebut dengan teori jangka panjang, karena teori ini didasarkan dan diamati dari keadaan ekonomi struktur negara tersebut, terkhusus bagi penyediaan bahan makanan dan barang ekspor. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa penambahan barang yang terjadi secara lambat atau menyendat tidak sebanding dengan permintaan atau pertumbuhan kebutuhan, berakibat pada kenaikan harga makan dan barang tersebut, sehingga terjadilah kelangkaan devisa negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif inflasi. Dampak positif inflasi itu terdengar aneh, bukan? Kok inflasi menguntungkan? Ya, inflasi menguntungkan bagi sebagian pihak seperti debitur atau orang yang menerima utang. Karena apa? Karena debitur akan mengembalikan uang dengan nilai yang lebih kecil daripada saat ia meminjamkan. Juga berdampak positif kepada para pengusaha. Karena apa? Karena pendapatan pengusaha itu lebih tinggi daripada karena para pengusaha itu memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga produksinya. Dampak negatif inflasi itu berdampak kepada kreditur atau orang yang memberi utang atau memberi pinjaman. Karena apa? Karena debitur akan mengembalikan uang dengan nilai yang lebih rendah daripada saat ia meminjamkan. Juga berdampak kepada orang-orang yang berpenghasilan tetap seperti TNI, polisi, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Karena ketika inflasi, otomatis harga barang-barang akan naik dan gaji mereka itu tidak naik. Dan juga berdampak kepada pendapatan nasional, karena akan membuat terganggunya stabilitas ekonomi dan memburuknya distribusi pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode perhitungan pada indeks harga. Metode perhitungan pada indeks harga dibagi menjadi 2, yaitu
metode perhitungan indeks harga tidak tertinggal, dan metode indeks harga tertimbang. Metode perhitungan indeks harga tidak tertimbang mempunyai rumus PON sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100%, di mana PON adalah indeks harga pada tahun tertentu yang akan dihitung, sigma PN adalah jumlah harga pada tahun yang akan dihitung indeks harganya, dan sigma PO adalah harga pada tahun dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah metode perhitungan indeks harga tertimbang, dibagi menjadi dua, yaitu plus pay plus dan pasti, yang mempunyai rumus IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100%, di mana QO adalah kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar. Yang kedua, pasti. IP sama dengan sigma PN kali QN per sigma PO kali QN dikali 100%, di mana QN sama dengan kuantitas atau jumlah barang pada tahun yang akan dihitung indeks harganya. Yang kedua, perhitungan laju inflasi yang mempunyai rumus laju inflasi sama dengan IHK sekarang dikurang IHK sebelumnya per IHK sebelumnya dikali 100. Supaya lebih paham, kita beri satu contoh. Jika IHK suatu negara 2017 sama dengan 108,35% dan IHK di tahun 2018 sama dengan 113,73%, maka laju inflasi negara tersebut sama dengan 113,73 dikurang 108,35 per 108,35 dikali 100% sama dengan 5,38 per 108,35 dikali 100% sama dengan 0,049 dikali 100% sama dengan 4,9%. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, penyebab inflasi yang terjadi. 1. Inflasi permintaan. Inflasi ini terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Inflasi ini disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar, dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan barang harga produksi. Yang ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi ini karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu yang terus-menerus atau harga produksi yang terus-menerus secara menaik. Dan yang keempat, inflasi campuran.
Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan harga barang. Dan yang terakhir, inflasi karena struktur ekonomi kaku. Nah teman-teman, secara umum inflasi merupakan kejadian atau gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas. Mengapa demikian? Bagi perusahaan, bidang keuangan adalah salah satu hal yang akan mengalami dampak inflasi yang terjadi secara terus-menerus di negara kita sendiri ataupun di negara inflasi lainnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan indikator dalam inflasi. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 indikator dalam inflasi. Yang pertama adalah indeks harga produsen, yang kedua indeks harga perdagangan besar, yang ketiga adalah indeks harga konsumen. Yang pertama adalah indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah perubahan harga atau perbandingan harga barang-barang yang akan dibeli produsen untuk memproduksi suatu barang. Adapun barang yang dibeli oleh produsen antara lain adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Tujuan dari indeks harga produsen ini sendiri adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan para produsen. Yang kedua adalah indeks harga perdagangan besar. Perhitungan indeks harga perdagangan besar adalah menggunakan data harga perdagangan besar. Harga perdagangan besar itu mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah yang cukup besar atau bisa dibilang grosir yang terdiri dari 5 hal, yaitu hasil industri, hasil pertambangan, hasil pertanian, ekspor, serta impor. Tujuan dari indeks harga perdagangan besar ini sendiri adalah untuk mengetahui perkembangan perekonomian secara nasional. Adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah perubahan harga barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Barang-barang yang dibeli oleh konsumen sendiri ini antara lain makanan, pakaian, perumahan, barang, serta jasa. Tujuan indeks harga konsumen ini sendiri bagi suatu perusahaan adalah untuk menentukan gaji bagi para karyawannya. Saya jelaskan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terus belajar, terus semangat. Karena kesuksesan menggunakan cinta yang berkelas. Saya Rosyal Zulfitra. Saya Indana Asyifah. Saya Anissa Cahyani. Saya Faridi Basandira. Saya Septia Amanda. Saya Tika Ramadhani. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.